Dr. Richard Lee ditahan polisi, dugaan pelanggaran perlindungan konsumen dan kontroversi dunia kecantikan. Nama Richard Lee kembali menjadi sorotan publik setelah kabar penahanannya oleh aparat kepolisian terkait dugaan pelanggaran terhadap aturan perlindungan konsumen. Kasus ini langsung memicu perdebatan luas di media sosial, terutama karena Richard Lee selama ini dikenal sebagai dokter sekaligus influencer yang vokal mengkritik berbagai produk kecantikan yang dianggap berbahaya atau menyesatkan. Peristiwa ini menambah panjang daftar kontroversi yang mengelilingi dunia bisnis kosmetik dan estetika di Indonesia, sebuah industri yang terus berkembang pesat namun juga penuh dengan konflik kepentingan. Figur dokter yang populer di media sosial. Richard Lee dikenal luas sebagai dokter yang aktif mengedukasi masyarakat tentang produk skincare melalui media sosial. Dengan jutaan pengikut, ia sering mengulas berbagai produk kecantikan, mengkritik klaim berlebihan, serta mengingatkan konsumen agar lebih berhati-hati dalam memilih produk. Popularitasnya membuat banyak orang melihatnya sebagai sosok pembela konsumen di tengah maraknya produk kosmetik yang tidak jelas kandungannya. Namun di sisi lain, gaya komunikasinya yang blak-blakan juga sering memicu konflik dengan pelaku industri kecantikan. Karena itu, setiap masalah hukum yang melibatkan dirinya hampir selalu menjadi sorotan nasional. Dugaan pelanggaran perlindungan konsumen. Penahanan Richard Lee dikaitkan dengan dugaan pelanggaran terhadap aturan perlindungan konsumen. Dalam kasus seperti ini, biasanya penyelidikan berfokus pada apakah ada aktivitas promosi, penjualan, atau penyampaian informasi produk yang dinilai menyesatkan atau melanggar regulasi. Di Indonesia, perlindungan konsumen diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang mengatur hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang atau jasa. Jika terbukti melanggar aturan tersebut, pelaku usaha atau pihak yang terlibat dalam promosi produk dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana. Industri kecantikan yang syarat persaingan. Kasus ini juga membuka kembali diskusi mengenai ketatnya persaingan dalam industri kecantikan. Pasar skincare di Indonesia berkembang sangat cepat, dengan ratusan merek lokal maupun impor bersaing memperebutkan perhatian konsumen. Di tengah persaingan itu, peran influencer dan dokter estetika menjadi sangat besar. Ulasan dari seorang figur populer dapat meningkatkan penjualan sebuah produk secara signifikan, tetapi juga bisa menjatuhkan reputasi produk lain. Tidak mengherankan jika konflik hukum sering muncul ketika kepentingan bisnis bertabrakan dengan opini publik. Dukungan dan kritik dari publik. Penahanan Richard Lee langsung memicu dua reaksi yang berbeda di masyarakat. Sebagian orang memberikan dukungan, menganggapnya sebagai sosok yang selama ini berani melawan produk kosmetik yang dianggap berbahaya. Mereka menilai bahwa edukasi konsumen yang ia lakukan sangat penting di tengah maraknya klaim produk yang tidak selalu didukung bukti ilmiah. Namun ada juga pihak yang menilai bahwa popularitas di media sosial tidak boleh menjadi alasan untuk menyampaikan kritik tanpa dasar yang kuat. Dalam industri yang sensitif seperti kesehatan dan kecantikan, setiap pernyataan harus didukung data yang jelas agar tidak merugikan pihak lain. Menunggu proses hukum. Seperti kasus hukum lainnya, penting untuk menunggu proses penyelidikan dan persidangan secara lengkap sebelum menarik kesimpulan. Prinsip praduga tak bersalah tetap harus dijunjung tinggi.
Proses hukum diharapkan mampu mengungkap secara transparan apakah benar terjadi pelanggaran terhadap perlindungan konsumen atau tidak. Bagi publik, kasus ini menjadi pengingat bahwa dunia digital dan industri kecantikan semakin kompleks. Edukasi konsumen, kebebasan berpendapat, serta tanggung jawab hukum harus berjalan seimbang. Kasus yang melibatkan Richard Lee menunjukkan bahwa pengaruh besar di media sosial datang bersama tanggung jawab besar pula. Figur publik yang bergerak di bidang kesehatan dan kecantikan harus berhati-hati dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Di sisi lain, konsumen juga diingatkan untuk tetap kritis terhadap setiap klaim produk yang beredar di pasaran. Apapun hasil akhirnya nanti, kasus ini akan menjadi salah satu contoh penting dalam perjalanan regulasi industri kecantikan dan perlindungan konsumen di Indonesia.